Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afina Lailatul Hikmah, NIM T2018-1197. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan dan implementasi pembelajaran fikih di madrasah. Pertama, kita harus mengetahui pengertian pembelajaran fikih di madrasah. Pembelajaran merupakan proses interaksi antara seorang pendidik dengan peserta didik dengan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran ini juga bisa diartikan sebagai suatu usaha bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadinya proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran serta tabiat, dan pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Kemudian fikih. Fikih secara bahasa berarti pemahaman atau pemahaman yang mendalam yang membutuhkan pengarahan potensi akal. Samsul Munir Amin mengemukakan bahwa fikih merupakan ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara yang berhubungan dengan amaliyah yang diusahakan memperolehnya dari dalil-dalil yang jelas. Definisi ilmu fikih secara umum adalah suatu ilmu yang memperoleh bermacam-macam aturan hidup bagi manusia, baik yang bersifat individu maupun yang sosial. Kemudian madrasah. Kata madrasah berasal dari bahasa Arab sebagai keterangan tempat atau doroh. Madrasah diartikan sebagai tempat belajar para pelajar. Sedangkan madrasah dalam bahasa Indonesia adalah sekolah, di mana memiliki konotasi khusus yaitu sekolah-sekolah agama Islam. Madrasah memiliki tingkat jenjang pendidikan yang terbagi menjadi 3 tingkat, yaitu Madrasah Ibtidaiyah atau MI, Madrasah Sanawiyah atau MTS, dan Madrasah Aliyah atau MA. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian pembelajaran fikih di madrasah adalah suatu proses belajar mengajar di madrasah, di mana di dalamnya terjadi interaksi antara pendidik dengan peserta didik dengan memanfaatkan sumber belajar dan sarana prasarana di lembaga pendidikan untuk memberikan pengetahuan mengenai fikih, yakni ketentuan hukum Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik secara pribadi, masyarakat, maupun dengan Allah. Kemudian, poin selanjutnya adalah tahapan-tahapan pembelajaran fikih di madrasah. Tahapan yang pertama yakni tahapan persiapan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, banyak hal yang harus dipersiapkan oleh seorang guru. Salah satunya adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran, yakni menyiapkan administrasi pembelajaran sebagai alat untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Persiapan ini harus dimiliki oleh seorang pendidik sebelum melakukan pembelajaran agar pembelajaran nantinya bisa berjalan dengan lancar. Seperti persiapan tertulis, seorang guru sangat penting karena akan mempengaruhi tercapainya hasil belajar siswa serta pencapaian tujuan pembelajaran yang dilaksanakan. Hal-hal yang harus dipersiapkan seorang guru sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas diantaranya adalah kurikulum, silabus, program tahunan, semester, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, rancangan evaluasi, analisis hasil evaluasi, buku paket, dan lain-lain. Di samping itu, guru juga harus dapat memilih metode pendekatan, media pembelajaran, serta sumber belajar lainnya sebagai penunjang kelangsungan dalam pelaksanaan pembelajaran fikih di kelas. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Hakikat dari tahap pelaksanaan adalah kegiatan operasional pembelajaran itu sendiri. Dalam tahap pelaksanaan ini, guru dapat menjalin interaksi dengan peserta didik saat proses belajar mengajar melalui penerapan berbagai strategi, metode, dan teknik pembelajaran, serta pemanfaatan seperangkat media yang ada dan tentunya dengan tambahan pemahaman atau penguasaan teori pendidikan, prinsip mengajar, teori belajar yang relevan dalam suatu proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, persiapan yang harus dipersiapkan guru diantaranya adalah strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran ini sangat mempengaruhi proses pembelajaran, terutama pembelajaran fikih. Oleh karena itu, seorang guru hendaklah menggunakan strategi yang baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan mendukung tercapainya tujuan sebagaimana yang telah diharapkan. Kemudian, media pembelajaran. Media ini merupakan
memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran karena dengan adanya media tersebut, pesan yang ingin disampaikan oleh pendidik ini akan tersampaikan dengan baik dan jelas kepada peserta didik. Dengan adanya media ini juga dapat memudahkan pendidik dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan serta dapat merangsang pikiran dan perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian, materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini merupakan seperangkat substansi pembelajaran untuk membantu seorang guru atau pendidik dalam kegiatan pelajaran yang telah disusun secara sistematis dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran, faktor yang sangat penting adalah bahan atau materi ajar tersebut yang akan disampaikan kepada peserta didik dan membawa peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian, yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran. Pada hakikatnya, evaluasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengukur atau menilai suatu pembelajaran yang telah dilaksanakan, agar kedepannya seorang guru dapat melaksanakan pembelajaran lebih baik dari sebelumnya. Dengan adanya evaluasi ini juga pendidik dan peserta didik bisa belajar dari suatu pembelajaran yang telah dilaksanakan dengan mengembangkan sisi positifnya dan juga memperbaiki sisi negatifnya. Maka pembelajaran yang akan dilaksanakan ke depannya itu akan mencapai tujuan pembelajaran. Tahap yang terakhir dari tahap-tahap pembelajaran fikih di madrasah adalah tahap penutup. Nah, pada tahap penutup ini merupakan tahap akhir atau kegiatan akhir dalam pembelajaran. Dalam kegiatan ini, seorang pendidik harus memastikan seluruh peserta didik berhasil dalam menguasai materi pelajaran, baik dengan diadakan kuis, tanya jawab, refleksi, atau evaluasi. Berdasarkan hasil kegiatan akhir ini, seorang pendidik dapat mengetahui apakah proses belajar yang telah dilaksanakan berhasil mencapai tujuan atau tidak. Dengan begitu, seorang pendidik dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaikinya untuk pembelajaran selanjutnya. Kemudian, poin selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran fikih di madrasah. Dalam mencapai tujuan pembelajaran tidak akan berjalan dengan lancar, pastinya ada faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaannya. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan pembelajaran fikih diantaranya adalah yang pertama, faktor guru. Sebagaimana yang kita ketahui, guru merupakan faktor utama yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, karena guru menjadi faktor penunjang terhadap keberhasilan atau tidaknya siswa dalam proses pembelajaran. Nah, adapun faktor dari guru yang sangat mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran fikih adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor fisik. Faktor fisik merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang kinerja guru dalam proses belajar mengajar. Bayangkan saja ketika seorang guru tidak memiliki penglihatan yang baik, maka bagaimana cara guru tersebut dalam mengenalkan sebuah benda, misalnya media yang berhubungan dengan ilmu fikih kepada para siswanya. Maka dari faktor fisik merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Kemudian faktor psikis. Faktor psikis merupakan faktor yang dapat mempengaruhi dalam suatu proses belajar mengajar. Ketika seorang guru memiliki masalah psikis, maka yang terjadi adalah guru tersebut tidak akan maksimal dalam mengajar. Ketika seorang guru memiliki masalah psikis, maka yang terjadi adalah guru tersebut meluapkan emosi kepada para siswanya. Dan hal ini dapat mempengaruhi dalam suatu proses belajar mengajar dan juga dapat menghambat guru dalam melakukan pendekatan emosional kepada peserta didiknya dikarenakan perasaan atau emosi yang dimilikinya tidak stabil atau bermasalah. Kemudian faktor yang kedua yakni faktor siswa. Siswa merupakan salah satu faktor utama juga dan sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran karena yang diajar oleh guru adalah siswa. Jika tidak ada siswa, maka pembelajaran tidak akan sempurna. Nah, adapun faktor dari siswa yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pembelajaran fikih yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor fisik. Faktor fisik, siswa sangat berpengaruh terhadap hasil dari suatu proses belajar mengajar yang tidak akan dijalani yakni pembelajaran fikih. Karena siswa harus benar-benar siap dalam proses pembelajaran itu sendiri.
Faktor fisik di sini adalah kesehatan siswa, di mana siswa yang memiliki masalah dalam kesehatan akan kurang maksimal dalam proses pembelajaran. Misalnya ada siswa yang sering sakit-sakitan, maka mau tidak mau hal ini dapat menghambat mereka dalam menuntut ilmu. Mereka juga akan sulit menangkap atau menerima materi fikih yang diberikan oleh gurunya karena terhambat oleh kesehatannya. Kemudian faktor psikis. Faktor psikis siswa juga dapat mempengaruhi suatu proses pembelajaran, terutama fikih ya. Hal ini melibatkan semua aspek seperti aspek kepribadian, emosi, minat, dan perhatian. Ketika seorang siswa tidak memiliki hal tersebut, maka dalam proses belajar mengajar, terutama fikih, akan kurang maksimal. Misalnya, seorang siswa yang kurang memiliki perhatian dari orang tua atau gurunya, maka yang terjadi adalah ketika siswa tersebut diberikan suatu materi dalam proses belajar mengajar fikih, maka yang terjadi adalah siswa tersebut akan tidak memperhatikan yang disampaikan oleh gurunya. Hal ini dapat mempengaruhi suatu proses belajar mengajar itu sendiri. Kemudian faktor yang ketiga, yakni faktor lingkungan. Faktor lingkungan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pembelajaran fikih. Lingkungan merupakan hal yang harus diperhatikan, karena baik dan buruknya seorang siswa tergantung pada lingkungannya. Ketika seorang siswa tersebut berada dalam lingkungan yang baik, maka hasil dari proses belajar mengajarnya nanti juga akan baik. Namun sebaliknya, ketika seorang siswa tersebut berada di lingkungannya tidak baik, maka efek yang akan ditimbulkan pada siswa tersebut adalah tidak baik. Karena ketika lingkungan siswa mendorong siswa untuk giat dalam proses belajar mengajar dalam pembelajaran fikih ini, maka efeknya siswa tersebut akan semangat dalam proses pembelajaran. Begitu juga sebaliknya. Kemudian faktor yang terakhir, yakni sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana juga dapat berperan penting dalam menunjang pelaksanaan pembelajaran fikih. Siswa tidak akan bisa menerima atau menangkap pembelajaran jika tidak terpenuhinya sarana dan prasarananya. Karena sarana dan prasarana ini juga dapat memudahkan guru dalam kelancaran pembelajaran fikih. Bayangkan jika tidak ada sarana dan prasarana yang mendukung untuk berlangsungnya pembelajaran fikih, maka hal itu akan membuat guru kesulitan dalam memahamkan siswanya terkait dengan materi fikih. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang sangat mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran fikih itu meliputi guru, siswa, lingkungan, dan juga prasarana dan sarana. Kemudian poin selanjutnya adalah implementasi pembelajaran fikih di madrasah. Kata implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement, yang berarti mengimplementasikan. Secara umum, istilah implementasi dalam KBBI adalah pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujudkan. Nah, di sini saya akan memberikan gambaran implementasi pembelajaran fikih di MTS Ummul Qura. Penelitian ini tidak dilakukan secara langsung, akan tetapi melalui perantara beberapa siswa kelas 9 di MTS Ummul Qura. Jadi pelaksanaan pembelajaran fikih di MTS Ummul Qura ini sudah dibilang sangat baik. Dapat dilihat dari segi kualitas alumninya yang sangat terampil dan juga dapat mengamalkan ilmunya dengan baik di lingkungan sekitarnya. Nah, guru fikih di sana sangat memperhatikan kondisi siswanya secara menyeluruh dengan jumlah siswa yang banyak, dengan menerapkan kedisiplinan. Dapat dilihat ketika pembelajaran dilaksanakan, ada siswa yang telat masuk kelas, maka mendapat hukuman. Hukumannya itu hukuman yang baik ya, yang sangat mendidik, yakni disuruh membaca sholawat secara 100 kali di depan kelas selama 15 menit. Kedisiplinan yang diterapkan guru fikih tersebut dapat membuat siswa sadar akan pentingnya waktu yang senantiasa berjalan dan membuat siswa dengan terbiasa tergerak untuk selalu tepat waktu untuk masuk kelas saat jam pelajaran.
terutama pembelajaran fikih. Sehingga ketika jam pelajaran fikih dimulai, para siswa sudah berada di kelas dan siap untuk belajar. Tidak ada lagi siswa yang masih di luar kelas dan masih ngobrol. Dan dalam proses pembelajaran fikih ini, guru fikih di sana tidak hanya melakukan pelajaran di kelas, akan tetapi melakukan pembelajaran di luar kelas apabila ada materi yang dirasa membutuhkan pengamatan alam atau di masyarakat, seperti materi tentang jual beli, pinjam meminjam, dan lain-lain, sehingga peserta didik tidak merasa pembelajaran di sana itu bosan. Mereka itu sangat antusias ketika pembelajaran itu dilakukan di luar kelas, dan mereka itu merasa sangat enjoy. Dan dari segi penyampaian teori, guru tidak menyampaikan materi terkait teori saja, akan tapi juga diselingi dengan contoh kenyataan atau realita di masyarakat, sehingga siswa akan lebih mudah memahaminya dan saat pembelajaran berlangsung. Guru juga menyelingi dengan gurauan atau candaan, sehingga suasana di kelas tidak tegang dan monoton. Siswa dipancing juga untuk bertanya dan mengemukakan pendapatnya terkait materi yang akan dibahas, sehingga dengan terbiasa siswa khususnya kelas 9 percaya diri dengan mengemukakan pendapatnya. Secara tidak langsung siswa akan belajar sebelum dimulai pembelajaran, terutama pembelajaran fikih, untuk menambah wawasan serta pengetahuannya, dan hal ini juga dapat membuat siswa aktif di kelas. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.